POC super lengkap, ada kandungan unsur hara makro, ada kandungan unsur hara mikro, ada kandungan bakterinya atau mikrobanya, ada kandungan hormon tanaman atau zat pengatur tumbuh tanaman. Oke, di sini kita akan membuat POC yang mantap dan jos. Oke, sobat-sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat petani semua? Semoga Anda dan saya sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sobat-sobatku, pada video kali ini kita akan membuat pupuk organik cair super lengkap ya, atau POC. Di dalam pupuk organik cair ini kita akan memberikan tak hanya unsur hara, tetapi juga kita akan memberikan beberapa macam mikroba dan ZPT, zat pengatur tumbuh atau hormon tanaman. Oke sobat-sobatku, apa itu POC? POC adalah pupuk organik cair yang didekomposisikan oleh beberapa jenis bakteri atau difermentasikan selama beberapa hari, kurang lebih 2 minggu atau 15 hari. Itu setelah didekomposisikan, POC tersebut bisa dijadikan sebagai pupuk ya, untuk menunjang kesuburan tanah dan tanaman kita. Nah, di dalam pembuatan POC ini kita memerlukan beberapa bahan-bahan organik ya. Tergantung dari apa jenis unsur hara yang kita butuhkan. Kalau kita ingin membuat POC yang menjadikan dia sebagai pupuk unsur fosfat, kita bisa memberikan bahan bakunya yaitu batang pisang. Karena dalam batang pisang ini dia terdapat jenis unsur fosfat di dalamnya. Oke sobat-sobatku, nah pada video ini kita akan membuat POC super lengkap. Ada kandungan unsur hara makro, ada kandungan unsur hara mikro, ada kandungan bakterinya atau mikrobanya, ada kandungan hormon tanaman atau zat pengatur tumbuh tanaman. Di sini kita akan buat POC yang mantap dan jos. Oke sobat-sobatku, di sini bahan-bahan yang kita perlukan susah untuk dicari ya, karena saya sudah tidak payah untuk mencarinya, karena ini tanaman-tanaman yang saya tanam. Jadi bahan baku yang saya cari, saya butuhkan, tidak payah mencarinya. Di sini bahan-bahan yang sudah saya sediakan yaitu batang pisang, oke, ini kacang tanah, ya, batangnya, daunnya, bukan. Di sini ada apa pisang itu yang dekat buahnya, lupa saya namanya. Nih, tandannya, tandan pisang ya. Ada ini pupuk kandang ya, ini nanti sebagai unsur para mikro. Ada ini, di sini ada juga buah pisang ya. Ini buah pisang, ini bukan sengaja ditebang ya, tetapi ini pisang yang tumbang ya, lalu daripada buang-buang saya jadikan dia sebagai pupuk. Saya juga menggunakan nih cangkang telur, ini air cucian beras, dan ini air kelapa tua. Oke, mungkin sobat-sobat ada yang bertanya apa fungsi dari beberapa bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Oke,
Yang pertama yaitu ini buah pisang. Ini saya jadikan sebagai bahan organik pembuatan POC sebagai penyedia unsur kalium. Ya. Ini penyedia unsur kalium. Ini juga. Ya. Terus ini batang kacang tanah dan daunnya itu sebagai penyedia unsur nitrogen. Ya. Ini pisangnya, batang pisangnya sebagai penyedia unsur fosfat. Nah, ini sudah lengkap unsur makronya. Ada N, P, ada K. Nah, sebagai unsur mikronya saya menyediakan apa? Saya ambil dari pupuk kandang. Dan lupa satu lagi untuk unsur mikronya mikrobanya saya ambil dari ini, apa namanya, lupa namanya. Oh iya, ini bonggol pisang namanya. Dan kita tadi air kelapa acuan beras juga sebagai penyedia mikrobanya, ya, untuk mikroba. Dan air kelapa itu sebagai ZPT-nya, atau hormon tanaman. Ada dia mengandung gibberellin, oksid dan sitokinin. Ini cangkang telur, ya. Dalam cangkang telur ini ada unsur kalsium. Jadi cangkang telur ini kita gunakan sebagai sumber kalsium organiknya. Ini bawang merah, setelah di blender, ya, kita blender secara halus karena nggak rumit, masih sedikit, jadi di blender aja. Oke. Ini buah gambas yang sortiran, ini sebagai unsur penyedia kalium organik. Dan tak lupa juga kita memakai molase dan M4, ya, ini sudah saya perbanyak. Untuk cara pembuatannya itu tidak terlalu sulit, ya. Cukup kita cincang halus-halus, ya. Ini tadi sudah saya cincang. Ya. Semakin halus dia semakin lebih baik, ya. Jadi ini kita cincang sampai halus, ya, atau sebesar-besar ini juga tidak masalah. Dia intinya semakin halus jadi lebih baik. Cangkang telurnya sebagai penyedia unsur kalsium organik. Oke sobat-sobatku, saatnya kita mulai meracik. Tadi kita sudah selesai mencincang semua
bahan-bahan organiknya ya. Ini dia. Saatnya kita akan meracik bahan organik ini menjadi VOC. Oke, mari saksikan. Yang pertama kita sediakan air ya. Oke. Air ini gunanya untuk kita melarutkan molase ya. Molase ini fungsinya untuk makanan atau apa ya, makanan untuk bakteri itu supaya berkembang biak. Jadi dia butuh makanan. Satu makanannya yaitu dari molase ini yang mempunyai kandungan glukosa ya. Saya berikan dia 50 ml. Oke, kita larutkan di sini. Kalau tidak ada molase, sobat-sobat bisa memakai gula merah atau gula putih ya. Itu takarannya tidak baku. Sobat kasih sekitar 1/4 kilo atau 250 gram bisa ya. Kita larutkan. Oke. Ini M4 ya. M4 ini sudah saya perbanyak ya. Jadi dia botolnya seperti ini. Saya berikan M4 ini 50, 100 lebih ya sobat semua. 100 ml lebih lah kira-kira. Oke. Jadi sobat-sobatku, ini ada air kelapa ya, dan air cucian beras. Oke, ini air cucian beras yang sudah saya campur dengan air kelapa ini. Ini sudah saya fermentasikan sekitar 2 minggu kurang lebih. Oke, sobat-sobatku, mari kita masukkan. Ini air kelapa, masukkan. Air cucian beras nih. Ya, cucian beras. Air kelapa. Air kelapa ya. Ini M4 tadi dengan molasenya. Terus kita tambahkan air ya. Tambahkan air sebanyak 2/3 dari tinggi drumnya. Jadi jumlah airnya tidak terlalu baku, disesuaikan saja dengan berapa banyak bahan baku organik kita ini yang kita telah olah gitu. Oke sobatku, kita aduk. Ya, begini jadinya ya. Jadi setelah seperti ini kita tutup ya dengan plastik. Nanti setelah itu kita tunggu prosesnya selama 15 hari atau 2 minggu ya. Setelah 15 hari itu baru bisa kita aplikasikan ke tanaman dengan cara dikocorkan ya, atau disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Selanjutnya kita tutup plastik, kita kasih karet ya.
Oke, nah proses ini berjalan sekitar selama 2 minggu ya. Jadi 1 kali 2 hari kita tutup, kita buka tutupnya ini sebentar ya, seperti ini, biar bakterinya mendapat oksigen. Ya begitu sobat-sobatku. Sekali 2 hari kita buka tutupnya sedikit, sebentar saja, agar bisa mendapatkan oksigen bakteri dan bisa mengeluarkan gas yang ada di dalam drum ini. Oke sobat-sobat, untuk takarannya ya, itu bisa kita bikin 1:10 ya, artinya 1 liter POC 10 liter air biasa. Untuk dosis ke tanaman itu tidak terlalu baku, tergantung jenis tanamannya ya, tidak terlalu baku, semakin banyak semakin lebih bagus ya. Tapi kalau sebaiknya, kalau sobat-sobat ada alat ukur pH tanah ya, pH meter, so lebih baik setelah sobat campur dengan air, sobat ukur pH-nya. Kalau seandainya itu pH-nya di bawah 6 ya, lebih baik sobat menambahkan dia kapur dolomit ke dalam air tersebut agar pH-nya kembali netral dan bisa langsung diserap oleh akar tanaman kita. Oke sobat-sobatku semua, sekian dulu ya video kita kali ini, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan kebaikan ini, silakan subscribe dan share, like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.